Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa tekan subscribe, like, dan loncengnya, agar kita bisa belajar bersama. Pada saat Sunan Kalijogo syiar agama Islam di suatu daerah, beliau bertemu dengan seorang bernama Ki Cokrojoyo. Beliau memiliki pekerjaan menyadap gula kelapa. Walau hanya dengan kehidupan yang sederhana, keluarganya tentram dan bahagia. Karena Ki Cokrojoyo dan keluarganya nerimo ing pandum. Dengan ketentramannya itu, Ki Cokrojoyo senang bersenandung. Dan dalam perjalanan syiarnya, Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Ki Cokrojoyo, yang akhirnya diajarkan kalimat zikir yang dilantunkan dengan pujian. Hari demi hari Ki Cokrojoyo selalu pujian dengan kalimat yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Dan suatu saat, keajaiban terjadi dengan amalan itu. Saat Ki Cokrojoyo mengambil hasil panennya yang dibuat gula kelapa, tiba-tiba gula kelapa itu menjadi emas. Namun Ki Cokrojoyo tidak menjadi bangga. Malah beliau langsung bersiku dan berpamitan pada istri dan anaknya untuk mencari Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijogo, Ki Cokrojoyo diterima sebagai murid dan disuruhnya bertapa selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, Kanjeng Sunan Kalijogo teringat akan kondisi muridnya yang bertapa. Lalu dicarinya murid tersebut. Dalam pencarian, ternyata tempat yang digunakan bertapa telah menjadi hutan alang-alang, yang akhirnya dibakar oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah habis alang-alangnya, barulah tampak Ki Cokrojoyo masih dalam kondisi bertapa dan gosong, karena terbakar dengan ilalang. Dan pada saat itu, dibangunkannya Ki Cokrojoyo dengan ucapan salam Kanjeng Sunan Kalijogo, yang akhirnya terbangun dan langsung sungkem terhadap gurunya. Setelah itu Kanjeng Sunan Kalijogo memerintahkan untuk mandi, dan menyuruh pulang menemui keluarganya. Setelah ketemu keluarga, diceritakannya segala kejadian pada istrinya dan anaknya. Istri dan anak ikut bersyukur kehadirat Allah atas diselamatkannya Ki Cokrojoyo atas bimbingan Kanjeng Sunan Kalijogo. Dari perjalanan itu, diangkatlah derajat Ki Cokrojoyo di hadapan Allah menjadi wali Allah. Maka Ki Cokrojoyo diberi nama oleh Kanjeng Sunan Kalijogo menjadi Sunan Geseng, untuk mengingat laku dan ketawadukanya terhadap guru sehingga bisa mencapai derajat mulia. Setelah itu Sunan Geseng ditugasi berdakwah dan menjadi imam di daerah Loanu, Purworejo, Jawa Tengah. Beberapa waktu tinggal di Loanu, kemudian dia menetap di Jolostro, Bantul, Yogyakarta sampai akhir hayatnya. Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng, Sunan Kalijaga mengikut sertakan dalam majelis wali di Demak. Majelis wali pun mengangkat Sunan Geseng sebagai bendahara kerajaan Demak Bintoro. Sunan Geseng pun diperintah untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk jamuan para tamu pelantikan Raden Fatah sebagai Sultan Demak. Tinggal 1 hari lagi hari pelantikan tiba, Sunan Kalijaga melihat ke dapur tempat persiapan jamuan. Alangkah terkejutnya, Sunan Kalijaga melihat tidak ada persiapan apa-apa. Para juru masak segera ditanya Sunan Kalijaga, dan mereka mengatakan belum menerima segala keperluan untuk jamuan dari Sunan Geseng. Sesegera mungkin Sunan Kalijaga mencari Sunan Geseng untuk diminta pertanggungjawaban. Sunan Geseng yang sedang asyik berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid kaget akan datangnya gurunya. Setelah Sunan Kalijaga menceritakan semuanya kepada Sunan Geseng, dia pun terkejut dan memohon maaf karena dia lupa akan tugasnya sebab keasyikan berzikir. Segera mungkin Sunan Geseng pergi ke hutan, dia bingung apa yang harus dilakukan. Sementara acara tinggal besok pagi, dia pun berdoa agar segera diberikan petunjuk. Ilham pun datang, Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi bagian pendek. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijaga untuk melaporkan bahwa pekerjaannya hampir beres. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga bingung dan bertanya, bagaimana bisa jamuan semua tersedia dengan hanya sebuah bambu pendek? Sunan Geseng menjawab,
Tunggu dulu Kanjeng, lihat dulu apa yang terjadi. Sesegera mungkin Sunan Geseng berdoa, dan tiba-tiba dari lubang bambu muncul suara dan keluar tempe yang cukup banyak. Hebat sekali. Apa bisa muncul tahu dari bambumu? Sunan Kalijaga bergumam. Segera Sunan Geseng berdoa dan walhasil tahu pun keluar dari bambunya. Sunan Kalijaga berkata, "Loh, ini kan acara pelantikan raja, masak lauknya cuma tahu tempe. Apa bisa dari lubang kecil itu keluar kambing atau sapi?" Sunan Geseng pun berdoa, kambing dan sapi pun keluar dari bambu. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi dan acara pelantikan Raden Patah sebagai Sultan pun sukses digelar. Sunan Geseng pun terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan loncengnya, agar kita bisa belajar bersama.